mizanud dahab, kita bilang mikyas. Kenapa di sini mikyas? Karena memang dengan arut itu kita bisa mendapatkan atau bisa menilai gitu kan, timbangan itu untuk menilai ya dia baik buruknya gitu. Jadi dengan arut tuh kita bisa menilai baik buruknya syair. Makanya judul bukunya Mizanud Dahab fi Sinati Syair Arab lil Hashimi. Yashmalu alal funun syair al-khamsa asyar, dan di dalamnya kita akan belajar 15 fan dalam syair. Apa aja? Arut, qawafi, luzum malayalzam, tasri, tasmid, ijazah, tashtir, tahmis, dan lain sebagainya. Rojas, mawali. Li Syekh Al-Hashimi dobatahu allaqahu alaihi ala uddin atiyah. Hadal kitab min maktabah daril Beiruti. Mizanud Dahab fi Sina'ati Syi'ril Arab. Kitabul Arud. Sebenarnya kita punya mukorornya. Mukoror Al-Wafi fi ilmil Khalil biasanya. Fi ilmil Khalil. Al-Arud wal Qawafi. Tapi kitab ini sangat mudah jika kita mulai mubtadi'nya atau level awalnya kita belajar arud dengan kitab ini. Tarjamatul Hashimi, di sini biografinya Syekh Al-Hashimi ya. Sayyid Ahmad bin Ibrahim bin Mustafa bin Muhammad Nafi Al-Husaini bin Ahmad Al-Bishari bin Ahmad Ad-Damanhuri. Damanhur fi Masr. Wulida bi mahallati Ziyad bin A'malil mahallatil kubra. Waqad ja'a bihi jadduhu ila al-Azhari Syarif wa hafidhahu fi makatibihil Qur'anil Karim. Ya, ini biografi beliau ya. Muqaddimah fil Arud wa hadzal kitab mizanud fi sanati syar Arab as'alu tabaraka wa ta'ala ayyan fahahu bi ruhi min indih fayantafi bihil qurra. Semoga kita bisa istifadah dari kitab ini, kita bisa memahami arud dari kitab ini. Oke, ilmu arud. Kita mulai mengenal ilmu arud dulu. Al-arud huwa sina'atun yu'rafu biha sahihu auzani syiar al-arabi wa fasiduha wa mayatariha minaz zihafat wal ilal. Nah, jadi di sini ta'rifnya itu arut itu sina'ah ya. Sina'ah di sini pasti artinya kan proses pembuatan. Sina'ah juga ilmun gitu lah. Ilmun yu'rafu biha sahihu auzani syiar al-arabi. Yang dengan proses atau dengan ilmu itu kita bisa mengetahui wazan-wazan ya. Seperti di sorof kita punya wazan kan. Fa'ala yaf'ulu, mir'atun, mif'alun gitu. Miknasatun, mif'alatun, mil'aqatun, mif'alatun, farisun, fa'ilun. Nah, itu kan dia wazan dalam sorof. Nah, di sini wazan-wazannya syair. Wazannya syair yang sahih dan juga yang fasid. Karena kita punya kaedah, kemudian kalau sesuai dengan kaedah itu berarti dia syairnya sahih atau baik, itu bagus, benar. Ada yang fasid, ada yang rusak, berarti dia yang keluar dari kaedah itu. Wa may ya'tariha minazihafat wal ilal. Nah, ketika kita sudah menyesuaikan dengan qawaid syairnya itu, dengan wazan-wazannya itu, baru kita lihat ada zihaf dan ilal enggak di sini. Ada yang sukun jadi taskin, misalkan ada yang harokat jadi sukun, atau hadzaf dari yang harokat huruf yang bersukun, huruf yang dia tidak berharokat, yang sakinah, kemudian kita hapus gitu. Atau ilal, ya. Itu zihaf dan ilal kita akan belajar di bab selanjutnya, ya, zihaf dan ilal. Maudhu, apa sih objek belajar arud? Yaitu asyir arabi min haisus sihatu waznihi wa saqamihi. Ya, jadi kita belajar syair Arab ya. Di sini berarti udah syair berarti yang bukan nasr, dan di sini arabi berarti yang laisa Arab gak masuk di ilmu arud. Min haisu sihatu wazn wa saqamihi. Yang kita lihat wazannya yang sahih dan wazannya yang sakim. Ya, jadi kita ngelihat wazan pokoknya. Kita harus tahu fa'ain lamnya. Kita harus tahu harokat sukunnya di situ. Jadi patokannya sini harokat sukun, bukan cuma fa'ain lamnya aja. Wadi'uhu alal masyhur al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Basri. Nah, di sini wadi berarti siapa yang menemukan ilmu arud ini? Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Basri. Fil Quran asani minal hijrah. Nah, kita tahu kalau syair itu udah ada dari zaman jahili. Nah, tapi di sini ilmu arud baru ditemukan di Quran Sani. Nah, berarti memang syairnya itu ada duluan, baru ilmu arudnya dibikin. Karena emang para penyair itu udah punya dzauk, udah punya fitrah. Mereka udah punya fitrah untuk bisa membuat syair dengan wazan yang baik gitu.
Jadi wazan dalam membuat syair Arab itu khusus gitu, yang kita sebut dengan bahar itu nanti. Potongan-potongannya khusus gitu, nggak asal bikin. Fil Quran asani minal hijrah. Wa kana syu'ara qablahu yunadibuna al-qarid ala tirazi man sabaqhum au istinadan ala malakatihim al-khosoh. Karena emang mereka punya malakoh, punya malakah ya, maafan. Punya malakah dan mereka membuat syair sebelum ada ilmu arut ini ya karena emang mereka punya fitrah itu tadi. Wasa babu adi al-masyhur man asyar ilahi ba'duhum. Nah, jadi ada cerita gimana Khalil bin Ahmad al-Farahidi itu tiba-tiba membuat ilmu arut gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba juga. Ilmul Khalil ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li sibawih. Ilmul Khalili rahmatullahi alaihi sababuhu mailul wara li sibawih. Jadi di sini qad hasara Khalil asy'ar fi hamsati asyar bahran. Jadi di sini Khalil itu setelah meneliti semua syair yang ada dari zaman jahili sampai zamannya itu beliau mendapatkan ada 15 bahar atau 15 melodi, 15 wazan khusus. Bil istiqra min kalamil Arab alladziina khassahumullahu bih. Fakana sirran maktuman fi tibaihim atal Allahul Khalil alaihi wahtasahu bi ilhami dzalik. Wa in lam yash'uru bihi wala nawuhu kama annahum lam yash'uru bi qawaidin nahwi was sarf gitu. Jadi karena mereka punya fitrah itu tadi untuk mereka punya dzauq, mereka punya fitrah yang mereka punya mauhibah. Mereka bisa bikin syair tanpa tahu ilmu arut yang udah jadi wazan Arab asli dan seperti halnya mereka nggak harus belajar qawaid nahwu sorof tapi mereka langsung bisa menggunakan. Jadi mereka tuh nggak perlu belajar fa'il itu marfu tapi emang mereka langsung ngomong kalau fa'il itu marfu gitu seperti halnya ilmu arut mereka nggak belajar kawaid atau wazan mereka nggak ngafalin itu bahar apa tapi secara nggak langsung mereka bikin syair itu langsung bentuknya bahar A bahar B bahar C gitu tiba-tiba langsung jadi bahar tawil bahar basir bahar basit bahar wafir rojas gitu dan lain-lain wasa babu tasmiyati bil arut nah, kemudian kenapa ilmu arut diberi nama ilmu arut Annal Khalil wadu'ahu fi mahalil musamma bihadal ism al-kain bainal Makkah wa Taif. Karena ketika pembuatan ilmu ini posisi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu di tempat yang namanya Arut, yaitu antara Mekah dan Taif. Ya, Taif itu emang jibal ya, tinggi. Dan Arut itu diartikan tempat yang tinggi memang. Wa faidatuhu amnul muallad nah, minal hitilat baina buhuri syair bibad. Nah, jadi memang ketika zaman Abbasi itu kan banyak orang Persia yang masuk ke pemerintahan dan bercampur dengan orang Arab. Nah, adanya ilmu arut ini untuk kita membedakan orang Persia juga punya syair seperti halnya orang Indonesia kan juga punya seni pantun itu kan juga ada potongan-potongannya ada ketukannya juga. Nah, untuk membedakan mualat itu yang percampuran antara Arab dan Persia gitu. Jadi untuk membedakan antara syairnya Arab dan syairnya non Arab gitu. Amnuhu ala syair minal kasar biar kita juga bisa menjaga syair dari yang tidak tepat gitu. Ya syair itu ada ketukannya yang tepat gitu. Jadi kalau kita tahu arut kita tahu mana yang tepat mana yang enggak kan. Jadi agar syair itu selalu ikut kaedahnya. Biar syair itu nggak rusak gitu. Wa minat taghyir alladzi la yajuzu dukhuluhu fi. Jadi kalau misalkan ada kaedah nih, kemudian kaedahnya itu diubah. Nah, pengubahannya itu juga ada aturannya, nggak asal bisa ngubah. Maka jadi kalau kita belajar ilmu arut, terus bikin syair, kita tahu mana perubahan-perubahan yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Mana perubahan yang masih bisa dimasukkan, mana yang masih bisa dilakukan, mana yang nggak boleh gitu. Tamyizuhu syair min ghairihi kasaja. Nah, jadi biar kita bisa bedain juga. Jadi kalau syair itu kan dia mandum mukofa, punya bahar, punya kofiyah. Tapi kalau saja dia cuma akhir-akhirnya aja yang sama. Kita bisa menemukan saja itu termasuk nasr dan saja itu juga eh, kita bisa temukan ada di ilmu badi yang muhasinat lafdiyah yaitu saja yang hanya sama di awakhirnya aja. Fayurafu an Al-Quran laisa syair. Nah, akhirnya dari sini kita bisa memahami kalau Al-Quran itu bukan syair ya. Karena nggak mandum dan nggak mukofa. Walaupun misalkan akhirnya sama kul audu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu. Seakan kayak patokannya sama, ketukannya sama, potongannya sama gitu. Tapi sebenarnya Al-Quran laisa syair. Wal iktibas minal Quran wal ahadis jais in lam yashtamil ala su'i adab wa illa faharam. Fal awal ka qauli batin. Jadi iktibas itu mengutip ya. Jadi syair itu ada di situ iktibas. Itu termasuk ilmu badi yang muhasinat ma'nawiyah. Jadi
ayat Al-Quran diambil, dikutip, dimasukkan ke bait syair yang dibikin ketukannya sama dengan salah satu bahar atau dengan wazan wazan Arab tadi itu, wazan syair Arab tadi itu. Jadi boleh mengambil iktibas itu dari Quran, dari hadis atau dari kalam fusaha. Oke. Nah, kita akan belajar apa aja di Arut. Kita akan belajar rukun-rukunnya ilmu Arut dulu. Ya, jadi komponen atau unsur-unsur dalam ilmu Arut itu ada apa aja. Kemudian kita akan belajar tafail asyroh. Nah, tafail di sini adalah wazan-wazan yang khusus. Kayak misal kalau di sorof kita punya fa'ala, fa'lala, kemudian kalau mazid bi harfin misalkan af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, itu jadi itu kan ada wazan-wazan yang khusus. Nah, di Arut kita punya 10 aja tafail asyroh. Contohnya di sini ada fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun gitu. Jadi itu potongannya khusus ini aja bentuknya. Seperti hanya di sorof kita punya mujarot ada beberapa, ada sulasi, ada rubai. Di mazid kita punya mazid yang sulasi, mazid biharfin, biharfaini. Nah, kita juga punya di arut ini taf'ilah asyroh. Kemudian kita juga akan belajar zihaf dan ilal ya di muqaddimah asalisah. Zihaf dan ilal. Apa aja perubahan-perubahan yang boleh di arut. Ini zihaf mufrad, zihaf murakkab, ini masih jadwal zihaf mufrad, kemudian zihaf murakkab, kemudian ilal di sini, ilal wa aksamuha. Nah, di sini kita harus ngafalin rumusnya ya. Penambahannya ada di mana letaknya? Apa istilah namanya ketika penambahannya di sini, di sini, di sini gitu. Jadi ada ilal ziyadah, ada ilal nakes. Ada yang perubahannya itu ditambah atau ada yang dikurang. Nah, kalau zihab tadi ada yang mufrad, ada yang murakkab, ada yang perubahannya itu sekali, ada yang dua kali. Ya. Fil bait wa aksamuhu. Nah, kemudian kita mengenal bait. Jadi setelah kita tahu apa aja yang terjadi di syair, di zihaf, di ilal, apa aja wazannya, tafilahnya tadi kita sebutnya tafilah ya wazannya itu. Tafail asyrah karena ada 10. Kita baru mengenal bait karena bait itu bentuknya macam-macam. Ada yang maktu. Nah, kemudian istilah di potongannya itu ada arut, ada dorep. Bait tam itu berarti yang sempurna. Majzu berarti yang ada hilang sepertiganya atau sebagiannya. Majzu, masytur, manhuk, ini bentuk-bentuk bait. Kita akan belajar itu di muqaddimah ke-8 tadi. Kemudian fi darurati syi'r. Nah, kita punya darurah syi'riyah. Harusnya qawaid nahwunya dia fa'il marfu misalkan, tapi atau harusnya secara qawaid nahwunya atau qawaid sorofnya, qawaid nahwunya harusnya dia bentuknya domir yang munfasil, tapi di sini pakainya mutasil gitu misalkan. Nah, itu karena ngikutin wazan tadi, ngikutin taf'ilah, maka dibikin darurah syi'riyah. Karena lebih penting kita ngikutin taf'ilah daripada melihat dari segi nahwu sorofnya. Tapi darurah di sini juga nggak asal, ada beberapa aja yang belum, misalkan sorfu malayan sorif. Harusnya nggak boleh tanwin, tapi kita tanwinkan gitu. Karena ngikutin ketukan harokat sukunnya kayak gitu. Jadi kita akan belajar darurah syi'riyah itu ada apa aja yang boleh gitu. Nggak boleh asal juga. Misalkan kita bilang harusnya mubtada marfu kita jadikan mansub atau yang lebih kelihatan tadi itu harusnya dia nggak boleh ditanwinkan kita tanwinkan gitu karena mau ngikutin wazan biar tafilahnya tepat gitu itu nggak asal juga. Baru kita di muqaddimah al asyirah kita masuk ke bahar-bahar. Jadi biasanya baharnya kan ada 15 tadi ya. Misalkan diawali dengan bahar tawil, kemudian ada bahar basit, bahar kamil, bahar wafir, ini semua contoh-contohnya dan apa aja dalam bahar itu ada zihaf dan ilal apa aja, bahar madid gitu. Dan lain sebagainya. Setelah ini kita baru di bagian arut ya. Kita punya dua pintu, ada di arut dan qafiyah. Nah, kita juga akan belajar yang namanya qafiyah. Ini masih bahar-baharnya ya karena banyak sekali. Kita baru sampai bahar kelima, bahar kamil. Kemudian bagian qafiyahnya ini bahar hazaj masih yang keenam. Kita akan tahu tafilahnya itu disusun dalam bentuk apa aja gitu. Misalkan contohnya nih romal. Kita ambil salah satu contoh dulu ya di bahar apa ya? Rojas. Misalkan rojas di sini kita ngambil
Fi abhuril arjasi bahrun yashulu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Gitu. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Maka di sini mus harokat sukun. Fi harokat sukun. Taf ab harokat sukun sama kan. Ailun huril. Nah, jadi mustaf'ilun fi abhuril. Nah, itu sama. Nah, jadi yang kita akan pelajari seperti itu gambarannya. Romal romalul abhuri tarwihi thiqat fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatu. Tuh ya, jadi akan banyak sekali melodinya. Bahar Sari. Kemudian munsarih. Kemudian khafif. Nanti di bagian kedua kita akan ketemu bagian kofiah ya. Ini masih bagian arut semuanya. Jadi kita akan selesaikan bab pembahasan di arut yang tadi dari zihaf, ilal, tafailnya, darurat syi'riyahnya, albaitu aksamuhu. Kemudian baru kita masuk ke kofiah. Mana bagian kofiah? Nah, ini baru masuk ke ilmu kofiah. Jadi ada dua ilmu arut dan ilmu kofiah. Ya, jadi kita akan selesaikan beberapa pertemuan di ilmu arut sampai mukodimah yang dibahar tadi, baru kita masuk ke ilmu kofiah.